Terpujilah nama Tuhan. Tiba saatnya kita datang kepada Tuhan, menyiapkan diri. Ada baiknya mungkin bisa yang belakang maju ke depan, supaya kita bisa bersama-sama fokus mungkin. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan sejenak. Kita renungkan kebaikan Tuhan, mau dalam berkat Tuhan, apapun pujian yang kita terima, persoalan yang kita terima, kita renungkan, kita kembalikan kepada Tuhan. Biarlah semua permasalahan kita tanggalkan kepada Tuhan. Biarlah semua menjadi bagian Tuhan. Berkat Tuhan adalah bagian Tuhan. Masalah kita adalah bagian Tuhan. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami hadir di sini membangun mezbah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau mengajak saudara untuk mau merenungkan kebaikan Tuhan. Ataupun apa yang kita rasakan saat ini, mau persoalan, mau apapun, saya mau ajak saudara untuk menanggalkan kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami ya Tuhan, ini kami ya Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan, sempurnakan hati kami Tuhan. Haleluya. Bebaskan kami Tuhan, bebaskan kami dari yang jahat Tuhan, bebaskan kami dari yang buruk Tuhan, lepaskan kami segala ketergantungan. Haleluya, haleluya, ku sebut namamu Tuhan. Dari setiap hati kami hadir Tuhan. Dari setiap jiwa kami memanggil-Mu Abba, Bapa, Abba, Bapa. Sebab Kau baik, sebab Kau baik, sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau baik Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara saat yang terkasih dalam Tuhan, kita semua tidak menginginkan sebuah masalah. Kita semua tidak menginginkan sebuah cobaan atau sakit penyakit. Tetapi inilah tantangan hidup yang harus kita lalui. Mari kita satukan hati. Kita mempercayakan bahwa hanya Yesus yang sanggup. Hanya Yesus yang sanggup untuk memulihkan semuanya. Sekali lagi, hanya Yesus yang sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dari dahulu sampai sekarang
bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Ya Tuhan, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan Yesus. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup. Yesus, katakan Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan yang menderita, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Katakan Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang menderita, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup melakukan hidupku. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu, tenangkan hati kita sejenak. Bapak Ibu, tenangkan hati kita sejenak. Karena sebagai manusia kita tidak mampu menjalani hidup. Bisa saya sedikit cerita kepada Bapak Ibu Saudara. Awal tahun kemarin mungkin anak saya yang sakit. Kemudian saya yang sakit. Hari ini anak saya yang paling kecil sakit. Saya mungkin, Tuhan, aku gak sanggup Tuhan. Engkau yang sanggup Tuhan. Setiap manusia punya masalah dan cobaan. Hanya Yesus yang sanggup. Mari saudara, satukan hati kita, percayakan hati kita bahwa hanya Tuhan yang sanggup. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup. Ya Tuhan, lakukan berkat
kasih Tuhan. Kau memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kau memberikan kemenangan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Yes, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Kau yang menepati janji-janji-Mu Tuhan. Menepati janji-janji. Bersama-sama kita mau katakan, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari kita katakan, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin, amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi katakan, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah. Saya minta Pak Chandra untuk doa pembukaan. Ku percaya Kau Tuhan yang. Saya minta Pak Chandra untuk doa. Menjadikanku Amin. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami ada Tuhan, karena Engkau berjanji. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kau tak pernah lalai meninggalkan kami. Haleluya. Pemenang percaya kaya yang tak pernah lalai. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Syukur Tuhan. Hari ini kami ada Tuhan. Engkau beri kesempatan untuk kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Begitu baiknya Engkau memberi kesempatan untuk kami Tuhan. Kami ada bukan karena kekuatan kami Tuhan. Kami ada karena Engkau Tuhan memberi anugerah, berkat kasih kemuliaan yang datangnya dari Engkau Tuhan. Sehingga hari ini, hari Imlek Tuhan, kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberi kesempatan untuk kami. Waktu-waktu yang tinggal sedikit ini Tuhan, kami mau pergunakannya dengan baik. Makin hari kami mau makin lebih menyenangkan Engkau Tuhan. Makin hari makin sungguh-sungguh di dalam melayani Engkau Tuhan. Dengan tulus hati dan tidak dengan bersungut-sungut, tetapi kami mau Tuhan melayani Engkau dengan segenap hati kami dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati anak-Mu yang jadi pemain musik, juga anak-anak-Mu yang jadi singer, juga yang terlebih song leader Tuhan. Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga setiap pujian yang dinyanyikan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan, dan boleh menjadi berkat untuk seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita nikmati penampilan dari anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu semuanya maju. Yuk semua.
Vajay. Puji nama Tuhan, hari yang spesial. Lanjut, kita juga dengarkan penampilan dari anak remaja. Remaja, Anak remaja, ayo remaja semuanya maju. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. haleluya. Puji Tuhan, dari anak sekolah minggu sudah, dari kaum remaja sudah, mungkin dari kaum sesepuh. Hari Imlek adalah hari kemurahan Tuhan, amin. Mari mungkin ada kaum sesepuh yang memuji Tuhan. Om yang dari dipimpin Om Chandra mungkin. Om David. Om, gak usah baca ya Om. Baik, puji Tuhan, mungkin ada saudara yang saat ini yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan bersama dengan hari Imlek ini. Ada? Puji nama Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Kongsi Vajay. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan dan kepada saudara sekalian yang sudah mendoakan saya, ya. Saya menikmati hari ini Imlek, ya saudara ya. Saya menikmati karena masa kecil saya itu gak seperti ini ya.
Saya mau cerita sedikit tentang masa kecil saya tentang Imlek. Kalau sudah Imlek, saudara ya, senangnya banget. Luar biasa, saudara ya. Karena saya mesti dapat angpau ya. Mesti dapat angpau, saudara ya. Coba kan saudara ya, dari situ Bondo, saya punya family di Kalibagor yang banyak ya. Itu naik dokar, saudara ya. Saya bela nih, jam 5 saya dibanguni, ayo mandi. Wah, ya tetap saudara ya, kan bisa dibayangkan ya, waktu kecil senang sekali. Karena apa? Karena saya suka main layang-layang, saudara ya. Uangnya untuk beli layang-layang. Dan saya mengucap syukur kalau saya bisa mengingat Imlek ini, bukan saya mau ikut di dalam ibadah mereka, tetapi saya sebagai warga keturunan orang Cina ya, jadi saya masih bisa menghormati leluhur saya ya. Saya ingatkan bahwa saya masih ingat 6 generasi di generasi saya di kota Situbondo ini. Dari Kalibagor sampai ke Situbondo ini 6 generasi, saudara ya. Saudara bisa bayangkan ya, kalau saya mengingat mereka, jasa mereka luar biasa, saudara ya. Makanya saya ingatkan pada anak-anak muda ya, terutama ya, marilah anak muda ini biar lebih mencintai ya orang tua, baik itu kakek, nenek ya, selama masih ada, saudara ya. Karena begitu tidak ada, saya merasakan kehilangan banyak, luar biasa. Tapi waktu sudah berlalu, saudara. Mereka sudah masuk kembali jadi menjadi debu ya. Saya bersyukur kalau saat hari ini saya ada tuh, karena Tuhan itu masih memberikan kesempatan untuk saya berhadapan tatap muka dengan saudara ya. Entah kapan, saya nggak tahu, saudara ya. Tapi saya berusaha untuk menjaga kesehatan saya supaya bisa panjang umur gitu ya. Dan saya mau melihat anak-anak cucu saya juga menikah. Tapi saya mikir, ini umur berapa saya? Ini yang saya pertanyakan. Tapi tidak ada barang mustahil, saudara ya, bagi Tuhan ya. Amin, saudara ya. Pasti saya amini ini. Meskipun saya besok umur berapa, saya terima, saudara ya. Terima kasih atas doa saudara semuanya, terutama Ibu Gembala, Saudara Kefas, dan saudara-saudara kami yang ada saat sore hari ini maupun yang tidak ada ya. Saya bersyukur karena apa? Imlek mengingatkan saya pada orang tua saya, bahwa karena orang tua saya ada sampai hari ini ya. Puji Tuhan, terima kasih. Amin. Haleluya. Kita bersyukur hingga tahun Imlek ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, dan berkah-berkah. Amin, saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau pasti sanggup Tuhan. Engkau pasti mampu Tuhan mengatasi semua yang kami alami saat ini Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kuatkanlah hatiku. Mari kita kuatkan hati kita. Lewati setiap persoalan. ya Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harapannya. Tuhan pasti ya Tuhan. Jangan nyatakan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percaya.
percaya tiada tinggalkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah hatimu, Ya Bapa. lewati setiap persoalan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti Sang, janganmu takkan terlambat Tuhan. Jangan nyatakan terlambat untuk mengatangku. Tuhan pasti sanggup, percaya Dia tadi. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Jangan nyatakan terlambat untuk Menatapku. Tuhan pasti sanggup, percaya Dia akan tinggalkanku. Percayalah Dia akan tinggalkanku. Percayalah Dia akan tinggalkanku. Dengan kasih Kristus saya minta Ibu Syuing membawa kita dalam doa. Haleluya. Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur pada saat sore hari ini. Terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau hadir di dalam hati kami. Kami bisa bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Yesus Engkau berkarya juga melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau hadir Tuhan melalui Roh-Mu menolong setiap kami umat-Mu. Supaya kami benar-benar menyiapkan hati ini untuk memberikan tempat yang terbaik. Biarlah firman-Mu tertanam, berbuah-buah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu firman-Mu, kami perlu Roh Kudus-Mu bekerja lebih lagi Tuhan, supaya kami umat-Mu semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau melayakkan kami saat ini untuk kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kalau Roh Tuhan ada di tengah-tengah kami akan mengerti, kami akan menyadari apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami yang mendengar, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kiranya urapan yang sama ada di tengah-tengah kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kong si Fa Chai Wan Serui Sinian Jinbu Sendi Chen Kang Sinian Kuai Le. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan. Imlek ya, Imlek. Ada sincia, ada baju merah, ada jeruk ya. Saat kecil saya juga merasakan Imlek Bapak Ibu Saudara.
Saya merasa paling bungsu di dalam keluarga, kepada Kungkung, Bobo, Om, Tante, mengucapkan kongsi Fak Jaisin dan Kuala. Kalau sudah Imlek gitu, kita pakai baju merah ya. Pakai baju merah, siap angpau, biasanya nunggu di sana, di Bobo, di rumahnya Kungkung Bobo. Dimasakkan ayam, dimasakkan bebek, ada di tempat makan gitu. Babi kecap, babi panggang, babi Imlek mungkin. Nah, kalau orang Chinese mungkin nunggu sampai hari ke-15 ya. Apa itu? Cap gome ya. Mungkin kita akan berpikiran, oh lontong cap gome. Oh dari situ mungkin ya. Nah, tapi dalam kacamata orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, banyak tanggapan negatif tentang Imlek ya. Nah, kita sebagai orang Kristen, bagaimana ya kita ini bisa menanggapinya Imlek ini dengan baik? Ada Yesus, ada Kristus, dan ada culture. Culture itu apa? Kebudayaan. Ya. Ada iman Kristen dan ada kebudayaan. Manusia tidak mungkin bisa hidup kalau tidak ada budaya. Di dalam budaya juga banyak unsurnya, Bapak Ibu. Ada unsur pengetahuan, ada unsur beliefnya yang percaya itu, ada unsur adat istiadatnya. Setiap dari kita manusia kalau berbicara ada logatnya, ada logat yang diucapkan. Ya toh. Orang di kita di sini sama orang di Surabaya mungkin logatnya beda. Nah, terus kalau Imlek kok bajunya merah ya? Kenapa ya? Kenapa Bapak Saudara kok bajunya kita pakai baju merah saat ini? Bahagia. Terus apa lagi? Sukacita. Senang. Nunggu angpau, ada yang bilang nunggu angpau, Ibu. Ya. Merupakan orang di luar mengartikan merupakan keberuntungan atau hoki, ya. Kebahagiaan, memulai dengan semangat yang baru. Lalu kenapa ya? Kok orang pas Imlek itu kok ngirimnya jeruk? Kok bukan mangga? Kok bukan pir? Kok bukan apokat? Ya. Apakah karena rata-rata kita suka jeruk? Bukan, Bapak Ibu Saudara. Dalam bahasa Mandarin disebut cu ya, memiliki yang bunyi yang hampir sama dengan cili yang berarti apa? Keberuntungan. Nah, dalam Alkitab ada tertulis di Markus 7. Markus 7 ini perikopnya perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Saya bacakan cepat buat Bapak Ibu Saudara, Markus 7 ayat yang pertama. Ya, pada suatu hari serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku.
percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. 9. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. 10. Nah, yang 10 nanti kita akan bahas ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini ada 4 poin penting yang perlu kita perhatikan. Kita boleh berbudaya, Bapak Ibu Saudara. Saya Chinese, ya, tapi saya juga Kristen, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh beradat istiadat budaya, tapi kita juga perlu memperhatikan poin yang pertama itu apa? Yesus di atas budaya. Ya. Yesus ini lebih besar dari apapun. Yang kedua adalah Yesus mentransformasi budaya. Semua kebenaran adalah kebenarannya Tuhan. Nah, oke, kita balik lagi ke Markus 7 ayat 10. Markus 7 ayat 10 berbunyi seperti ini. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutiki ayahnya atau ibunya harus mati. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya. Kita datang kepada yang lebih senior tadi yang ceritanya siapa? Om Chandra. Kita datang kepada yang lebih senior, orang tua kita. Pada yang lebih tua itu apa Bapak Ibu Saudara? Respect ya, respect itu menghargai, menghormati. Nah, memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Waktu orang yang memberikan angpau ya, itu artinya apa? I bless you, aku memberkati kamu. Nah, orang tua kepada anak, seperti siapa? Bapak Abraham kepada cucu-cucunya, ya. Orang tua memberkati kita, itu they bless us, mereka memberkati kita. Nah, Imlek dalam kekristenan ini apa? Family gathering, Bapak Saudara, family gathering. Kumpul-kumpul keluarga, ya. Lah, bagaimana ya kalau ada beliefnya? Ya udah, kita sebagai orang Kristen ya jangan mengikuti itu, kepercayaannya, ya. Misalkan ada tuh, oh aku harus nyapu rumahku setiap kali Imlek, atau jangan nyapu rumah lah, nanti berkatnya hilang. Nah itu belief, Bapak Ibu Saudara, kepercayaan, ya kan. Nah, gimana ya kalau misalkan orang tua kita yang lain, maksudnya masih mempercayai itu, ya udah ketika mereka pergi keluar, ya kita nyapu karena bukan kita believe ke itunya, karena kita believe ya kalau rumah bersih kita hidupnya sehat, Bapak Ibu Saudara, ya kan, seperti itu. Nah, seperti kita bebas merayakan Imlek itu bebas. Kita ngomong kongsi itu no problem. Tapi tentang kepercayaannya itu kita perlu sadar ya. Kadang-kadang seringkali tahayul itu masuk tanpa kita sadar gitu. Mungkin kepercayaan turun-temurun. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Nah, dengan firman Tuhan ini kita meneropong Bapak Ibu Saudara adat tradisi budaya yang ada. Gitu. Jangan kita seringkali mungkin mendengarkan apa kata orang, kamu kayak gini kamu akan gitu loh. Nek kamu nanam pohon mangga di depan, kamu akan sial loh. Kamu nek nanam pohon ini di depan rumahmu, kamu akan begini loh. Nah itu tahayul Bapak Ibu Saudara. Ya, tradisi, budaya.
Nah, ada. Kita mesti punya 3 sikap terhadap tradisi kita juga. Yang pertama, tradisi tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, tradisi yang berfaedah dalam masyarakat, ya, seperti buat anak muda atau kita semua anak muda lewat di depan orang tua. Dalam anak muda orang Sunda itu mereka biasanya gegem gini, jarinya gini. Permisi, gitu, permisi numpang lewat. Punten, ya. Kalau mereka ngomong dalam bahasa mereka, punten, punten Bu, punten Pak. Mungkin gitu. Nah, yang nomor 2, tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ada tradisi yang bisa diterima, tapi juga ada tradisi yang ditolak. Ya, seperti apa? Mendoakan orang yang sudah meninggal. Kalau kita, Bapak Ibu Saudara, mendoakan keluarganya, ya. Jadi orang yang meninggal ini kan meninggalkan keluarga. Kalau kita mendoakan keluarganya enggak masalah, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita mendoakan yang sudah meninggal, lah kita kan percaya siapapun yang sudah meninggal, Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan angkat dalam iman kita, iman percaya yang meninggal gitu loh. Nah, seperti itu. Terus yang nomor 3, mengubah tradisi yang kita ubah memberi isi yang baru. Misalkan seperti apa? Ya ini seperti mencampurkan Alkitab dengan tahayul-tahayul tadi, ya. Oh, kalau nanam ini kamu akan sial. Oh, kalau ngadep sana kamu akan begitu. Nah, seperti itu. Terus misalkan juga, oh aku mau makan nih, ya, ke restoran, kan. Aku duduk di nomor 4, nomor 13, yang menurut orang kepercayaan mungkin, oh ini angka sial, ya. Nah, seperti itu. Contohnya kemarin, Bapak Ibu Saudara, kemarin itu kita Imlek kecil-kecilan ceritanya sama anak kaum muda remaja, ya. Kita keluar makan di luar setelah ibadah. Ya, gimana ya? Kita mau nyari di kayak di pos-pos meja yang lesehan itu full semua. Ya, full semua. Adanya di dalam. Dan nomornya ketepatan nomornya 4. Nomornya 4, nomor mejanya 4. Kita masuk bersama, ya udah. Wong kita enggak percaya gituan ya. Kan kita percaya Yesus, duduk aja kita makan, kita berdoa, kita makan dengan bersuka cita, puji Tuhan, anak-anak juga bersuka cita. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya cerita kayak gini, ini contoh apa? Seperti penginjilan kontekstual kepada Bapak Ibu Saudara. Ya. Terus ada pertanyaan juga, boleh tah orang Kristen itu merayakan hari raya Imlek? Ya boleh aja, ya. By culture I'm Chinese, tapi I'm Christian. Aku orang Chinese, tapi dari anugerah aku juga orang Kristen. Seperti itu. Nah, di dalam Imlek ini ialah festival musim semi, Bapak Ibu Saudara. Tahun baru, Happy New Year, Chinese New Year, tahun baru, semangat baru. Ya. Orang membereskan rumah itu apa? Maksudnya, termasuk membereskan hutang. Misal kita punya hutang, ya kita perlu membereskan hutang kita. Ini adalah suatu budaya yang bagus, yang harus dikembangkan dan dilestarikan. 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Dua Korintus 7 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan.
Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Lalu ayat yang kedua, Mazmur 37 ayat yang ke-21. Mazmur 37 ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Ya. Loh, misalkan saya ngutangan Bapak Ibu Saudara. Loh, tapi kan saya ke gereja. Nah, bisa disebut, oh kamu fasik, ya kan? Loh, tapi kan saya suka melayani. Ya kamu fasik tetepan. Jadi apa Bapak Ibu Saudara, ya hutang-hutang kita ya perlu dibayar ya. Membersihkan rumah jasmani. Dan juga kita belajar dari firman ini untuk dalam Amsal 10 ayat 22 berkata apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi bukan karena oh kita nyapu, kita ngepel rumah nih, dalam kepercayaan Imlek mungkin. Kita untung, kita rugi, ya bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Amin Bapak Ibu. Nah kebiasaan lain dalam sekitar Imlek adalah doa. Doa kepada leluhur kita. Bolehkah kita melakukannya? Kita cuma boleh melakukan kepada satu. Yesus aja Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kembali ke Imlek ini. Kalau kita jarang kumpul dalam satu keluarga Bapak Ibu Saudara, kita bisalah kumpul 1 tahun minimal sekali, ya, kumpul sama orang tua, anak kepada orang tuanya. Mungkin teman-teman kaum muda di sini nanti sekolah di luar kota, ingat ya, ingat minimal setahun sekali lah aku mesti ke papa mamaku, ya, ingat orang tua. Nah, terus tadi pemberian dari orang tua kepada anak, sekarang juga anak yang sudah berkeluarga juga boleh memberkati orang tuanya. Ingat toh, ingat masa lalu. Oh iya, aku pernah dikasih loh mbak papa mamaku ketika hari raya Imlek. Ya, ketika kalian mungkin sudah bekerja, mendapatkan penghasilan, boleh memberikan kepada orang tuanya. Ya, terima kasih Papa, terima kasih Mama. Terus ada juga Bapak Ibu Saudara, di Chinese itu ada tarian tradisional, ya kan. Kalau cuma tarian biasa, enggak masalah Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika ada ritual-ritual tertentu, ya, nah itu dipatahkan dalam nama Yesus yang kita yang percaya. Mungkin bagi orang Chinese ada singa berbadan naga, ini untuk mengusir kuasa setan. Tapi kita perlu tahu satu hal, kuasa Yesus yang sanggup mengusir setan. Amin. Kolose 2. Sebentar. Nah, penekanannya di sini dalam Kolose 2 ayat 20. Kolose 2 ayat yang 20 ini perikopnya adalah carilah perkara yang di atas. Kolose 2 ayat 20. Beginilah firman Tuhan, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia,
Mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Ceritanya ini kalau kita baca di dalam Kolose ini, Bapak Ibu Saudara, ini tentang jemaat Kolose, ya. Terdapat banyak pengajar dan guru-guru palsu yang saat itu mengajar orang Kristen untuk mematuhi perintah peraturan Taurat, tetapi tidak menurut ajaran Kristus. Nah, Rasul Paulus ini mengecam dan menentang ajaran palsu itu. Dia mengajar jemaat Kolose agar tidak meremehkan karya Kristus dan tidak mau disesatkan oleh peraturan agamawi. Rasul Paulus juga mengajarkan bahwa yang terpenting bagi orang percaya ini apa? Mencari dan memikirkan hal-hal surgawi, bukan hal-hal duniawi, Bapak Ibu. Setiap orang percaya harus berusaha sungguh-sungguh agar perkataan, perbuatan, pikiran, perasaan, kemauan itu terarah pada Dia, ya. Terarah pada surga, tempat Kristus ada. Sehingga apa? Kita ini menyadari sepenuhnya kehadiran dan kuasa Kristus itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada di tempat ini ya Bapak Ibu. Kalau kita kadang-kadang, malas ke gereja, gak usah gereja-gerejaan wes, mundur secara rohani. Bagaimana ya kehidupan kita, sehari-hari kita? Apakah kita selalu berjuang untuk mencari dan memikirkan perkara sorgawi? Tempat Kristus ada dalam setiap kehidupan kita. Kita harus taat kepada Allah, Bapak Ibu Saudara, daripada kepada manusia. Hal-hal yang baik dalam masyarakat kita perlu ikuti, tapi hal-hal yang bertentangan dalam Alkitab harus kita tolak. Amin Bapak Ibu. Ya, khotbah ini tidak panjang-panjang ya. Mari pemain musik silakan maju ke depan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan lagu Tambah Hari, Tambah Cinta Yesus. Tambah hari
percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah ku setia. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya akan membacakan kegiatan ibadah kita di minggu ke depan. Hari Jumat doa malam sampai jam 7 dari jam 7 sampai jam 8. Hari Sabtu komsel remaja jam 5 sore. Minggu depan adalah akhir bulan, adapun ibadah pagi jam 6. Adapun yang bertugas sebagai WL, Ibu Kus, Singer, Ibu Rika dan Saudari Ella, Aser, Ibu Bapak Songkyang, Kolektan, Bapak Wahyudi, LCD, Ibu Ruth, video, Saudara JJ, musik, Bapak Stefanus, Saudara Theo dan Bebe. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Gembala kita. Kita berdoa buat saudara kita yang berulang tahun, Ibu Meling, dan kita juga berdoa buat lansia, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, dan kesetiaan. Sebentar habis ibadah ada ramah tamah, dan bagi Bapak Ibu lansia diutamakan terlebih dahulu. Puji Tuhan, pengumuman lain tidak ada, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Aku Percaya Tuhanku Ajaib. Tangan memulihkanku, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tuhanku ajaib, memulihkanku, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku, Kau turun tangan memberkatiku, turun tangan memberkatiku. Nanti selesai doa berkat, Bapak Ibu masih ada di dalam ya, mungkin ada sedikit acara, nanti saya serahkan kepada Ibu Fang ya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Engkau baik buat kami semuanya. Engkau mengasihi kalau sampai pada hari ini kami boleh bersama-sama menikmati sukacita bersama. Bertepatan hari ini yaitu Xinjia, di mana budaya dari orang Chinese dia merayakan sukacita pada saat Imlek ini. Kiranya Tuhan berkati kami tetap boleh berbudaya, boleh mengingat akan semua apa yang sudah dikerjakan leluhur kita, tetapi yang perlu semua apapun yang menjadi tradisi dan lain-lain
kepercayaan, kami tidak boleh lepas dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah pedoman dalam hidup kami ini Tuhan. Itulah sebabnya kami tetap bersuka cita, kami boleh merayakan, boleh mengingat semuanya ini karena juga para orang tua kami. Biarlah didikan, nasihat yang sudah diajarkan itu yang akan selalu mengingatkan kami anak-anak muda. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami bersyukur Engkau memberkati kami semuanya hari ini, bahkan anak-anak-Mu yang sudah menyiapkan untuk kami bersuka cita bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Dan hari ini kami berdoa untuk Ibu Meling, di mana Engkau sudah memberikan perpanjangan umur. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, terutama juga kasih terus menerus mengalir dalam hidup Ibu Meling untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Engkau berkati setiap kami yang ada, baik dari yang kecil, muda, juga remaja, dewasa, para orang tua, bahkan orang yang sudah sepuh sekalipun mereka tidak ada bersama-sama kami, tetapi biarlah kalau mereka masih ada, biarlah kami boleh melayani para orang tua kami, mengingat kasih-Mu yang sudah Kau berikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu memberkati, menyertai kami semuanya. Kami mengucap syukur, dan kalau sebentar kami boleh bersama-sama menikmati semua berkat Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.